Halo, selamat pagi Tani Lovers, para petani, penyuluh, dan seluruh insan pertanian di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Tani Lovers keadaannya pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Program Kementan Gaspol selalu hadir setiap pukul 9 pagi dari Senin sampai Jumat untuk mengabarkan informasi seputar pertanian, lintas sektor pertanian, dan tentunya tips-tips dalam dunia pertanian. Hari ini senang sekali menyambut Anda pada pagi hari ini, Senin 28 April 2025, secara eksklusif hanya di live YouTube TV Tani Indonesia bersama saya, Nuge Ampulembang, dan inilah dia Kementan Gaspol. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita kembali diingatkan membangun kekuatan bangsa melalui gotong royong yang berakar dari setiap hati rakyat Indonesia. Petani di pelosok desa, ilmuwan, tentara, hingga masyarakat luas bergerak bersama, menyatukan tekad, menyingsingkan lengan baju untuk menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah program untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pompanisasi, optimalisasi lahan, cetak sawah, transformasi pertanian tradisional ke modern, pelibatan petani milenial dan Gen Z, serta pekarangan pangan lestari. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa tanah subur Indonesia yang diberkahi alam yang kaya akan kembali menjadi ladang yang memproduksi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya. Bersama-sama, kita menghadapi tantangan dengan semangat pantang menyerah, mewarisi kekuatan leluhur yang tak pernah gentar. Kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia. Kolaborasi akan membawa kita menuju masa depan pangan yang cerah, demi kemandirian bangsa, demi kemakmuran bersama. Baik Tani Lovers, tentu tayangan tadi senantiasa mengingatkan kita untuk saling terus berkolaborasi dan menebarkan energi positif dalam menjalankan program Astra-Cita, yakni program swasembada pangan. Baik Tani Lovers, saat ini kita akan terhubung dengan narasumber, dengan tim kita yang berada di Lampung, tepatnya di lokasi Desa Bulurejo, Kecamatan Gadingrejo, Provinsi Pringsewu, Provinsi Lampung. Dan saat ini kita akan terhubung dengan Kabid Penyuluhan Bapak Joko Prabowo. Selamat pagi Bapak Joko Prabowo, apa bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Siap, kami mendengarkan suaranya dengan baik. Oke, baik Bapak. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat. Hari ini kebetulan cerah sekali. Jadi alhamdulillah pertemuan kita bisa berjalan. Oke, baik Bapak. Dan data hari ini tuh agenda hari ini tuh adalah musyawarah luas tambah tanam Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung untuk MT Gaduh di bulan April. Apakah betul Bapak? Betul? Betul sekali Mas. Ya. Oke. Dan untuk musyawarah pada pagi hari ini itu kira-kira membahas terkait dengan hal apa, bisa dijelaskan secara detail kepada Tani Lovers?
Geser sini, Pak. Pada kesempatan ini kita membahas gerakan penyuluh MT Gaduh 2020. Sebagaimana Impres nomor 3 tahun 2020 salah satu adalah mereka penyuluh dalam keterlibatan petani PT dalam melaksanakan gerakan luas tambak tanam di MT Gaduh 2020. Gitu. Oke, baik. Dan hari ini untuk musyawarah ini rencana akan dihadiri oleh siapa saja, Pak? Hari ini kita hadiri kelompok ini, kemudian petugas pengendali organisme penanaman, ada juga penyuluh pertanian. Oke, dari penyuluh pertanian. Dan kira-kira untuk kepada penyuluh pertanian, apa ada poin-poin yang dibahas itu apa saja ya? Untuk penyuluh pertanian, beberapa poin yang disampaikan adalah terkait dengan laporan harian untuk luas tambah tanam setiap hari untuk dilaporkan melalui aplikasi Epus, itu mulai dari kecamatan dan kabupaten ke provinsi sampai ke tingkat pusat. Oke, sampai pusat. Yang dijabarkan itu apa saja ya, Pak? Kalau boleh tahu kepada pusat. Untuk laporan itu kan ada laporan harian. Jadi laporan harian itu ada laporan reguler, yaitu terkait dengan laporan lahan, luas tanaman yang ada tanaman, kemudian juga laporan panen. Jadi dilaporkan oleh panen, ada laporan tambahan tanam, itu dilaporkan setiap hari. Oke, baik, Bu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti apa keterlibatan penyuluh pada program ETT selain laporan, Pak? Keterlibatan penyuluh selain laporan itu adalah mereka juga terlibat dalam brigade pangan. Mereka juga termasuk terlibat dalam brigade alsintan. Mereka juga terhadap brigade pengendali pengangkut tanaman. Jadi di mana ada kegiatan terkait dengan suatu pangan dan ketahanan, di situ ada penyuluh, ada petani, ya pengendali organisme pengangkut tanaman. Oke, baik. Untuk rencana lahan yang disiapkan itu khususnya di Kecamatan Gadingrejo ini ada berapa hektar? Kalau Kecamatan Gadingrejo sekarang ini ada sekitar 3.000 hektar. Tapi untuk terkait dengan untuk tanaman di MT Gaduh ini sekitar 300 sekian hektar. Oke, baik. Untuk di Kecamatan Gadingrejo seperti yang diketahui 3.000 HA. Apakah sama dengan 9 kecamatan lain? Dan diketahui di sini untuk di Kabupaten Pringsewu ini tersebar di 9 kecamatan. Apakah mendapatkan jumlah lahan yang sama, Pak? Seperti kita sama, jumlah lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu itu ada sekitar 13.720 hektar. Itu ada tersebar di 9 kecamatan, ada 126 bekon dan 5 kelurahan. Itu semuanya bervariasi lokasi jumlah luas lahannya. Untuk luas lahan terluas itu ada di Kecamatan Gadingrejo. Gitu. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak. Dan untuk pendapat Bapak terkait program LTT ini seperti apa, Pak? Bisa disampaikan secara detail kepada Tani Lovers. Terkait dengan LTT ini ada 4 komponen. Yang pertama adalah melaporkan, yang kedua adalah mencatat, yang ketiga menjadwal, kemudian yang terakhir adalah menindaklanjuti. Jadi ada 4 yang harus diketahui oleh penyuluh dalam membuat laporan ETT, yaitu menjadwalkan, kemudian mencatat, melaporkan, dan menindaklanjuti. Melaporkan adalah setiap hari. Jadi setiap hari pertumbuhan tanam meskipun 0,5 hektar itu harus dilaporkan. Kemudian yang berikutnya adalah meskipun ada luas panen sekitar 1 atau 2 hektar, itu kita laporkan ada luas panen. Menjadwalkan adalah membuat lokasi-lokasi yang ada tanaman untuk dilaporkan setiap hari. Meskipun tidak ada tanaman, itu hanya 6, kita harus melaporkan setiap hari. Kemudian menjadwalkan dengan beberapa seksi lahan yang ada di Kecamatan dengan
penyuluh, kelompok tani, dan itu tergabung tanaman. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak. Dan bicara mengenai Galuh LTT ini, program yang digencarkan ini apa saja, Pak? Program LTT ini salah satunya adalah yang pertama adalah penjadwalan tanam secara serentak itu ada di semua kecamatan di Kabupaten Gresik. Kita untuk Kabupaten Gresik ini ada 9 kecamatan, kita jadwalkan untuk masing-masing kecamatan itu untuk 2025 itu masih punya sebaran. Karena target untuk tanaman di MTK 2025 itu luas tanamnya ada 1.700 di bulan April ini. Itu tersebar di 9 kecamatan. Masing-masing kecamatan punya jadwal yang tidak sama terkait dengan ketersediaan dan juga itu. Kemudian selanjutnya yang penting adalah ketika mulai untuk pertanaman, penanaman tanah kan beberapa hal terkait dengan persiapan untuk antisipasi pengendalian organisasi pengganggu tanaman juga sebelum kita pindah dari persemen ke lokasi, kita juga harus memperhatikan parameter harus diketahui terkait dengan antisipasi serta penyakit tanam. Oke, baik. Untuk respon sendiri bagaimana Pak selaku Kabid Penyuluhan terkait apresiasi yang diberikan kepada penyuluh dari Bapak Menteri Pertanian? Ya, kami memberikan apresiasi terkait kegiatan Galuh LTT, gerakan penyuluh bersama tanam ini kepada penyuluh. Jadi kalau penyuluh yang mungkin laporannya tidak ada kendala, laporannya terus menerus memberikan hadiah kepada penyuluh, mungkin dengan memberikan dosis kepada penyuluh yang laporannya setiap bulannya itu berjalan lancar sebagai motivasi kepada penyuluh meningkatkan semangatnya setiap bulannya, karena laporan itu kan memang dari Kementerian Pertanian 3 tahun 2025 keterlibatan penyuluh dalam di Republik Indonesia. Oke, baik. Semoga semakin semangat ya Pak dalam menjalankan program LTT ini yang digagas oleh MT Galuh. Ya. Oke Pak, selanjutnya Pak, kalau tidak salah Pak, ada Ketua Gapoktan yang hadir dengan atas nama Bapak Kusnadi, apakah benar Pak? Betul? Mas Kusnadi, siap. Akan dibantu. Ini Ketua Kelompok Tani kita. Oke, baik Pak. Baik Tani Lovers, saat ini kita akan terhubung kembali dengan Ketua Poktan Pancasari 2 Desa Bulurejo, Kecamatan Gading Rejo, Bapak Kusnadi. Untuk Bapak Kusnadi, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sudah Pak, alhamdulillah. Oke, baik. Selamat pagi Pak Kusnadi. Bagaimana kabarnya hari? Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Teman juga sehat. Oke. Siap. Oke, baik. Mohon maaf Pak, untuk suaranya itu kurang terdengar dengan jelas. Apakah bisa? Untuk baik Tan Lovers, saat ini sembari menunggu Bapak Kusnadi untuk terhubung kembali dengan kami, silakan saksikan tayangan berikut ini. Kami mewakili pemerintah bertanda tangan membuat keputusan untuk distribusi pupuk kami serahkan ke PIHC, PI Pupuk Indonesia, PI Indonesia langsung direct ke kelompok tani. Sehingga sangat sederhana. Adanya keterlambatan distribusi pupuk subsidi dan prosedur administrasi yang berbelit-belit berdampak pada produktivitas yang rendah. Melihat masalah ini melalui rapat koordinasi terbatas pangan, pemerintah memutuskan untuk memangkas 145 regulasi yang mengatur tentang pupuk dengan harapan distribusi lebih cepat sampai pada petani. Pemangkasan regulasi ini tentunya memberi manfaat bagi para petani, seperti proses administrasi yang lebih singkat, ketepatan alokasi pupuk pada petani, target kuota pupuk subsidi 2 kali lipat bisa terlaksana,
dan petani mendapat pupuk tepat waktu. Kebijakan ini diharapkan lebih memudahkan para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga mampu meningkatkan produktivitas demi terwujudnya swasembada pangan. Oke, oke, baik Tani Lovers, tadi tampaknya sedikit ada kendala dari narasumber kita yang dihubungi dan kami masih mencoba untuk tersambung kembali. Baik Tani Lovers, seperti yang diketahui tadi Bapak Kabid Penyuluhan sudah menyampaikan untuk luas lahan yang akan disiapkan adalah 1.370 dan masing-masing kecamatan, masing-masing di 9 kecamatan mendapatkan 3.000 hektar. Dan untuk program kali ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan musyawarah yang dilakukan oleh Kabid Penyuluhan kepada para penyuluh menyampaikan bahwa untuk operasi luas tambah tanam ini akan segera dipercepat untuk mencapai swasembada pangan dan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan saat ini kita sudah terhubung kembali dengan narasumber kita yaitu Bapak Kusnadi selaku penyuluh Poktan Gading Rejo, Pancasari 2, Desa Bulurejo, Kecamatan Gading Rejo. Dan selamat pagi Bapak Kusnadi, apa sudah mendengar suara saya dengan jelas? Selamat pagi Pak. Dengan jelas Pak di sini Pak. Oke baik, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah ini kita sehat semua. Oke baik, Bapak mohon izin untuk kameranya diarahkan sedikit ke atas ya Pak, supaya kelihatan nih gantengnya. Oke sudah bagus. Bapak untuk kali ini Bapak selaku Ketua Poktan dalam percepatan LTT ini seperti apa Pak peran Bapak dalam menangani LTT? Kita selalu tawaran dan pada saat ini kita juga sudah mulai melakukan persemaian pun sudah dilakukan. Dan sampai saat ini sudah ada persemaian yang sudah HFS. Gitu, Pak. Oke baik Bapak. Dan bagaimana pendapat Bapak sendiri mengenai program Galuh LTT ini? Bisa disampaikan secara jelas? Kalau menurut saya Pak, alhamdulillah kegiatan ini program yang ada, kita sebagai ini merasa diuntungkan dengan adanya kegiatan tersebut dan gagal panen itu semakin besar. Insya Allah bisa semua. Oke, baik. Dan untuk Poktan sendiri, apakah sudah ada ini semacam masukan atau ada hal yang ingin disampaikan kepada baik dari untuk pertanian, untuk kepala pertanian? Kalau kami di kelompok tani tetap
kalau penyampaian keinginan itu tetap ada berkenaan dengan pembinaan, karena itu kita sadari SDM juga ini Pak, kita masih butuh banget ilmu tentang budidaya, kebanggaan atau yang LTT ini Pak. Oke, baik. Dan sebagaimana diketahui, Bapak selaku Ketua Poktan, ada berapa jumlah ini Pak, orang yang hadir di musyawarah dari para kelompok tani yang hadir di musyawarah hari ini? Untuk sementara baru 10 orang, sebenarnya banyak kita tahu karena jadwal angkat mendadak dan kebetulan banyak teman-teman juga yang hari ini harus main, jadi tidak bisa tunda. Oke, baik. Untuk musyawarah hari ini, kalau boleh tahu Bapak yang hadir siapa saja Pak, selain Kabid Penyuluh dan Bapak sendiri? Kelompok tani kebetulan di sebelah kiri saya itu Bapak Babin Kamtibnas kita kami yang luar biasa Pak mendampingi kami di beliau juga intens banget berkenaan dengan budidaya di pertanian luar biasa. Itu satu lagi penyuluh dan PT. Oke, baik Bapak. Untuk terkait dengan penyerapan gabah dan beras di sana bagaimana Pak? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Luar biasa, tidak cuma kita bahkan dijemput sampai ke petani Pak. Oke, luar biasa. Apakah untuk koordinasi di lapangan, baik dari Poktan dan penyuluh, apakah berjalan dengan lancar? Kalau koordinasi di sini luar biasa Pak, tidak cuma sebatas penyuluh, bahkan PUPT, Babin Kamtibmas, Babinsa, selalu ada koordinasi, apalagi dengan itu selalu kita selalu banyak Pak. Baik sudah juga seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali kolaborasi yang sangat lengkap sehingga dapat mempercepat LTT ini. Baik Bapak, bagaimana respon petani di sana? Apakah cukup senang dengan adanya percepatan LTT ini? Sangat senang Pak. Di musim tanam 2 ini kita antisipasi curah hujan juga Pak, ini luar biasa Pak. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bapak, untuk curah hujan di sana apakah terjadi setiap hari atau bagaimana Pak? Untuk sementara di musim 2 ini kita memasuki musim tanam 2 ini 1 minggu sekali, kadang 1 minggu 2 kali. Tapi kondisi air di lapangan masih cukup, bahkan masih sisa untuk laut. Oke, baik Bapak. Untuk sebagai closing nih Bapak, apakah ada harapan yang ingin disampaikan mungkin kepada Tani Lovers ataupun Kementerian Pertanian? Kalau harapannya jangan bosan-bosan Pak membina kami agar kami yang di bawah itu benar bisa merasa bahagia, bisa bersenyum manis, memiliki profesi sebagai petani. Baik, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak KB dan Poktan. Selamat melanjutkan aktivitas untuk musyawarah kembali Bapak, dan semoga percepatan LTT ini membawa kita ke swasembada pangan yang cukup maju. Terima kasih banyak Pak. Oh ini PUPT kita Pak tadi sebut. Oke, baik Bapak, bisa yel-yel Kementan Gaspol secara bersama-sama. Oke, sama aja Pak, biar nanti Tani Lovers bisa melihat bahwa semangat dari Provinsi Lampung ini makin kuat. Jalur LTT. Jalur LTT. Oke, terima kasih kepada Bapak Kabid, Bapak Joko Prabowo, dan juga Pak Kusnadi selaku Poktan. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baik, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Nugram Pulembang, mewakili rekan dan kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Kementan
gaspol.